pasti bahagia, pasti bahagia. Ternyata jadi suami istri benar, nyatanya nggak bahagia. Enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya udah dikredit lebih dulu, begitu nikah udah jemu, gaweannya padu, geger seru, omongannya saru, waduh, udah nggak lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anak sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Terlebih kalau udah punya cucu, kayak gue itu pasang gigi palsu, dijak omongan depan-depan nggak apa-apa, mambu, gua, gua. Dunia ini nggak ada yang pasti. Halo, punya rencana, udah matang, direncanakan, belum sempat kesampaian, keduluan, mati. Lama nggak punya rumah, karyawan, rendahan bisa, pengen punya rumah, nyicil gak karu-karuan, begitu bisa membangun rumah, belum sempat ditempati, baru pasang instalasi listrik, kesetrum, mati. Cita-cita rumahnya 3 lantai, bisa bikin bangun rumah 3 lantai, belum sempat naik ke lantai 3, baru nyoba naik sampai lantai kedua, terpeleset, jatuh, mati. Ada orang menabung untuk hari tua, tabungan dapat banyak, ternyata belum tua sudah mati. Rencananya kan nanti di hari tua tinggal enaknya, sekarang nabung, tabungan dapat banyak untuk hari tua, ternyata belum tua sudah mati. Kadang belum mati sudah kena penyakit komplikasi. Dengan semua jenis makanan yang digemari, nggak berani mengkonsumsi, ketemu sate dihindari, yang dicari malah teri, keasinan dikit tensinya, makan udang cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, kasih minum manis minta ganti, karena udah punya pabrik gula sendiri. Kena ginjal, seminggu cuci darah 2 kali, istri masih cantik udah kena disfungsi ereksi, jadi mendekati malah disingkiri, walaupun dijiamoni tetap nggak bisa tangi. Contohnya yang tepuk tangan dulu. Itu dunia, nggak ada yang pasti. Tapi kalau akhirat pasti, mati pasti. Semua yang ada di sini pasti nanti akan mati, betul? Semua. Yang manajer, yang tukang gaji, odo mati, yang tukang nyeret kayu, gelandong-gelandong mati, semua. Yang jadi camat juga akan mati, yang jadi lurah kepala desa juga akan mati, yang jadi polisi juga akan mati, yang jadi tentara juga akan mati. Tukang syuting ya kita dilungkas malah nih. Tak kerasa ben ngumpet perkara gambar kok. Yang tukang son juga akan mati. Semua yang ada di sini, termasuk yang ceramah ini. Nah, cuma siapa yang duluan itu nggak jelas. Tidak ada seorang pun yang dikasih jadwal kematian. Siapa yang dulu nggak jelas. Mungkin saya sama sampean dulu sampean. Atau sebaliknya, oke, saya lebih dulu. Tapi kalau dilihat tanda-tandanya, sepertinya lebih dulu sampean. Mati itu kepastian yang misterius, pasti terjadinya, tapi kita tidak pernah tahu kapan kejadiannya. Kalau saya gambarkan, mati itu seperti perjalanan buah kelapa yang jatuhnya nggak bersama-sama. Buah kelapa itu kan ada yang masih bunga, namanya manggar, sudah berguguran. Ada yang sampai jadi bulu ceblok, ada yang gede dikit dari cengkir kerontok, ada yang gede lagi jadi degan gogrok.
Ada yang gede lagi keluar santan, diogrok-ogrok. Tapi ada yang sampai tua, coklat, kunting, kecepet bongkok. Bajing nggak kedas, diogrok-ogrok nggak kena, mau dipanjat ya males, ditunggu nggak jatuh-jatuh. Padahal kontonnya sedek kabeh. Kematian juga seperti itu manusia. Ada yang masih dalam kandungan sudah berguguran, bahkan kadang digugurkan. Ada apa enggak? Gimana? Siapa ngomong Bojonegoro? Kenapa digugurkan? Ya mungkin karena malu, sebab kandungan itu hasil pemilu. Singkatannya perkawinan hamil dahulu. Ada yang baru lahir mati, bahkan kadang dipateni. Ada apa enggak? Gimana? Kecil lagi. Oh enggak ke rumah aku. Anak kecil mati wajar, remaja mati bukan berarti kurang ajar, orang tua mati memang sudah terjadwal. Tapi ada pula yang udah tua renta, kebanyakan usia nggak mati-mati juga. Ada, terus tua kayak apa-apa, nggak mati-mati. Ada, kecepet bongkok tadi. Udah kebanyakan umur, tenaga sudah undur, uban di kepala sudah bertabur, kulit-kulit sudah pada kendor, pandangan mata sudah kabur, gigi satu persatu mulai gugur, gak tegas apa-apa, kalau makan minta gugur, kerjaannya ditempati lumah-lumah yang diurka, nek turu ngoroke senggar-seng, tur yo bolak-balik ngelik, hobinya kukur-kukur, udah nggak kuat jalan ke sumur, pipis saya jaluk di, itu berarti sudah dekat alamku. Bentar lagi nyusul Gus. Itu yang nggak tahu nih or. Itu ramah kayak gini nggak gampang, makanya larang. Nah, pengen murah yang kuwi kan ceramah mudah. Mbak, terus model ini ki yang larang. Halo. Halo. Nah. Ini udah 2 jam loh ini. Makanya gini ya, kalau akhirat itu pasti mati pasti. Hidup lagi sesudah mati pasti. Adanya surga dan neraka pasti. Siapa masuk surga pasti mulia, pasti bahagia. Bukan hanya mungkin, pasti. Siapa masuk neraka pasti hina, pasti menderita. Kalau di dunia nggak ada yang pasti, hanya mungkin. Dunia itu apa ya, kata orang Jawa itu sawang si nawang. Sawang si nawang. Sini melihat sana kayaknya enak sana, tapi sana melihat sini sepertinya enak sini. Gitu loh. Sawang si nawang itu gitu dunia. Halo. Coba sampean yang sebelah sini, sampean nyawang aku ya. Sampean mandang orang seperti saya ini, menurut sampean enak apa enggak? Ayo naik, gantiin naik. Naik, gantiin naik. Gak apa-apa pakai kabel. Bisa kresek orang ngambil semua. Yang bilang orang kayak saya enak naik, gantiin. Naik, gak apa-apa. Ngomong baru 2 menit ya, antemi watu wong. Enak gimana? Orang kayak saya ini resikonya besar. Salah ucap, salah ngomong dikit bisa jadi kasus besar. Apalagi saya kan orang terkenal. Omonganku keliru, masya Allah, bisa jadi kasus besar. Apalagi saya ngomong, yang saya omongin ribuan jamaah. Salah saya ngomong, salah saya kasih ilmu, dianggap bener. Akhirnya diamalkan, berarti saya akan menyesatkan jutaan manusia. Resikonya dunia akhirat. Makanya lek cara bayarannya larang pantes. Kan resikonya besar. Nek kayak cangkemmu gak beresiko. Ya murah gak beresiko. Mangkel ya bene. Ngomong enak gimana? Juga enak. Gitu loh, kalau saya bilang enak sampai ya. Ceramah yang tinggal dengerin, itu kan
Bisa sambil silo, bisa sambil ngerokok, bisa karo metingkri, bisa kipas-kipas, bisa sembujung, bisa sampai ngemii lah. Saya kelihatannya disuguhi minum berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nggak sempet minum. Loh sampean, wis entek kabeh sak wadah-wadah. Gitu loh. Ini Sawang Sinawang. Mungkin sampean yang enggak dari camat memandang wah jadi camat itu enak ya, pejabat gini. Cuma yang jadi camat tanya, enaknya di mana? Ruwet apa mana pacik urung lunas. Mumet. Gitu loh. Manajer sampean pikir enak. Enak jadi manajer. Loh, pikiranmu kan gitu. Mumet. Ya kelihatannya aja manajer gajinya kadang 20 koma. Setiap tanggal 20 koma. Udah persiapan mikir ini bentar lagi tanggal muda, gaji karyawan kayak gini-gini, mulai bayarannya kurang ya demo, yang di demo yang manajer. Loh, padahal kinerjanya rangkina. Padahal gampang loh, sampean kalau pengen dapat tunjangan tambah, buktikan dengan prestasi, buktikan dengan kinerja. Engkau mesti manajer mikir. Gitu ya. Pasti manajer mikir, maksudnya mikir dong. Ya sampean itu enggak ya. Kerja kalau nyantai bayaran minta tambah terus. Bangkrut manajer. Manajer juga gitu. Kalau melihat ada karyawan yang berprestasi, karyawannya bagus, ya enggak usah didemo lah, kasih tambahan, kasih tunjangan kayak gitu. Jadi nanti berimbang. Data terus no, nyumbang 5.000. Makanya kalau di dunia ini hanya mungkin nggak ada yang pasti. Di dunia ini loh, Sawang Sinawang. Orang kaya naik Mercy kadang berbesmili. Orang miskin naik becak bisa lincah-lincah. Orang kaya tidur di hotel tengah-tengah. Orang miskin tidur di gerdu buyang-buyu. Orang kaya makan sate tele-tele. Orang miskin makan gerai mende-mende. Itu dunia. Yang dapat hadiah kadang malah susah, yang kena musibah kadang malah bunga. Ini di dunia. Ada kena musibah malah senang, itu ada. Tetangga saya sendiri kena musibah banjir, senang dapat bantuan mie, dapat sembako. Wah, disoting wartawan masuk TV kok buyang-buyu karo dada-dada masih senang. Kena musibah malah bunga. Yang dapat hadiah kadang malah susah. Contoh ya, yang miskin aja. Misalnya yang miskin sini dapat hadiah umroh malah susah. Susah apa? Mikir selamatannya. Yang nominalnya hadiah umroh paling 17 juta. Dan selamatannya enggak 20 juta. Aduh kok. Dapat hadiah kadang malah susah. Ini dunia. Makanya kalau di dunia orang miskin menghina orang kaya, ngatain orang kaya, berani. Meskipun karyawan berani di belakang tapi ngomongin manajer. Belum tentu jadi manajer lebih enak daripada jadi karyawan rendahan kayak saya. Emang kenyataannya seperti itu. Ini saya sampaikan tujuan saya menghibur yang kere-kere itu loh, biar nggak ngenes terus gitu. Bisa loh, belum tentu jadi orang kaya hidupnya lebih enak daripada jadi orang miskin. Nyatanya iya. Jangan disangka di gedung mewah dia ada rintihan dan air mata. Jangan dikira di bubuk reok ada senyuman dan canda tawa. Iya. Emang iya kok. Berani kalau di dunia ini karena semuanya baru mungkin. Belum tentu yang tidurnya di spring bed lebih nyenyak daripada yang tidurnya di pringrian. Orang kaya tidurnya di spring bed, harganya 400 juta. Nah, kaget mesti rangi kuat tuku nek kowe. Gue sudah di omah loro nek gue. Ini orang kaya, spring bednya aja harganya 400 juta, mendur mendut. Yang orang miskin tidurnya di pringrian. Bambu itu di sigar-sigar dipaku-paku. Belum tentu yang tidur di spring bed lebih enak daripada yang di pringrian. Tidur di spring bed mahal. Kalau mimpinya diburu berhantu, mimpi digoda gitu dulu.
katok bangun tidur tidur di prank lihat tadi, geger kecepet jalan, kecantol paku, tapi mimpinya masuk restoran. Telak-telak sate kali ini minumnya es degan, seruput-seruput, begitu bangun iler. Nikmat. Jadi bisa seperti itu. Belum tentu yang apa ya, yang makan di restoran mewah itu lebih enak daripada makan di tengah sawah. Memang iya, makan di restoran mewah kalau hati nggak tenang, mikir utang, menu lengkap spesial, baru dapat sesendok ditelan, sendokan kedua keselak. Ya karena dia dengar ada orang dem dari belakang, kaget. Soalnya sing dem suaranya persis wong sing diutangi. Itu dia ketawanya kok pengalaman ya. Yang makan di tengah sawah gak mikir utang, top menang sampai bujurnya, masya Allah. Padahal cuma nasi sama sambal terasi, lebih sambelnya tambah nasinya, lebih nasinya tambah sambelnya, lebih sambelnya tambah nasinya, entek-entekan. Berani. Tapi di akhirat nanti nggak bisa. Masuk neraka mau menghina yang di surga, nggak bisa. Belum tentu yang masuk surga lebih enak daripada masuk neraka. Katanya masuk neraka sakit awalnya gitu, nanti lama-lama biasa kalau udah adaptasi. Neraka kok adaptasi, bumbu among. Di sana ada kepastian, di sini cuma kemungkinan dan kemungkinan. Pak, wis kelewat jam 12. Iki aku ngaji 2 jam lebih, tak antemi pisan. Ya umumnya di mana-mana penceramah ngaji cuma 1 jam. Cuman 1 jam, ini 2 jam lebih. Saya pengen orang udah ngomong lho penceramah. Nah, larang ya pantes wong rupane yo rego kok. Model ngene iki mahal. Nah kalau hanya sekedar cengengesan, maaf ya, humor saya suka humor. Saya karo ngaji bercanda suka humor, tapi mengandung hikmah, mengandung ilmu. Jadi orang setelah saya ajak guyon ini mikir, panjang bener omongan ini. Kalau hanya cengengesan sekedar pengen viral, gampang bro. Aku jago nih perkara cengengesan. Tapi kalau nggak berilmu, kalau nggak ada ilmunya, nggak ada nilai hikmahnya, buat apa? Ya nggak usah mudah kiai Ustaz, pelawak. Saya tetap bercanda humor. Saya kemas begitu, kalau nggak kayak gitu, ini mulai kabeh wis sampai mau. Mesti bilang aduh atau ngaji apa enak lah ngono kok larang. Tambah-tambahin lah kan karo wong. Makanya dikemas yang menarik, dikasih humor kayak gini itu biar mudah dipahami. Ya mohon maaf ya kalau saya gaya saya ngojloki Pak Camat, manajer tersinggung minggato. Saya ini orangnya gampang. Camat pergi minggat golek ganti camat gampang. Tengah antri pirang-pirang. Tapi nek kiai golek ganti angel. Udah. Sebenarnya masih banyak sih yang ingin saya omongin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya dirasa masih kurang, silahkan mengundang lagi. Wes, sumurannya kan akeh. Kurang. Emang aku tak ceritanya dulu ya. Ya capek bro. Ini tadi perjalanan dari bandara 4 jam sampai sini. Ya mesti aku yang ngomong sapa mesti camat kan dulu. Mesti aku. Wis ngerti pasti. Camat doain gak pantes. Pantesnya nyumbang. Karena bagiannya dulu-dulu. Saya tetap berani, soalnya tak bilang alam saya tak bisa kabeh. Kalau ada yang di atas saya nggak berani doain. Di atas saya ya doa. Kalau kita bilang gak ono. Manajer tentunya ya saya pantas aku. Karena aku nggak usah dikongkon tak dongani ya. Alhamdulillah, seneng saya, seneng, semangat ngajinya. Ini
Lah yang ngundang maneh. Siapa ngomong bayar maneh? Sampean mau sebulan digaji terus bulan berikutnya nggak usah digaji, mau? Aku punya uang mau doa ya. Dah, biar lebih akrab. Ya. Biasanya saya kalau di Jawa itu semalam jaganya 2, double sehari itu bisa 4 tempat. Tapi kalau di ya karena pertimbangan jaraknya jauh, kadang sehari cuma 1 kayak gini. Makanya perhitungannya 1 sama dengan 4. Itu enggak bener ngomong ya. Aku wong simpel loh. Enggak mau ya sudah cari yang mau. Penceramah yang akeh nyatane sendiri aku. Ini indene sampai 3 tahun. Udah, sama-sama kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keselamatan. Kalau ada yang heboh gara-gara virus corona, jenengan nggak usah panik, nggak usah kalut, waspada dan hati-hati harus, dan itu prinsip hidup muslim. Kalau Anda mau hidup gaya islami, insya Allah aman, selamat. Jadi kalau sekarang dihimbau, dianjurkan cuci tangan, Islam udah mulai dulu kok. Mau wudhu disunahkan cuci tangan. Ya kalau wudhu dari semalam 5 kali, berarti dari semalam cuci tangan itu 5 kali. Mau makan juga cuci tangan. Mulai dulu, maka kita fikih dalam Islam itu bab pertama pasti bab toharoh, bab kebersihan, bab kesucian. Jadi kalau diajarkan cuci tangan, kaset Islam itu biar. Misalkan kalau mau bergaya hidup seperti itu, beres. Misalkan gua apa kena penyakit, mergaulikmu juga beres. Jadi nggak usah panik, apalagi terus sampai ikut-ikutan share, nyebar berita ini yang kena virus corona, sekian di-share, disebar, makin meresahkan masyarakat. Kita punya Tuhan, kita punya Allah. Likulli da'in dawaun, setiap penyakit pasti ada obatnya. Yang bikin penyakit Allah, yang bikin sembuh Allah. Yakin dengan kekuatan doa, ikhtiar iya, tapi penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah panik. Aneh sama takut luar biasa sama virus corona, tapi lupa takut sama Allah. Virus corona wedi, kurang as-sholatu khairum minan naum, melungker kelon meneh. Wedi virus corona ra wedi karo Gusti Allah ya. Pikiran ngono. Woi. Ada berebut masker, sak kotak masker jane 3 juta 4 juta, koplak kabeh. La haula wala quwwata illa billah. Takut sehingga tutupi masker, tapi aurat gak tertutup, gak takut blas. Hiler, ya nek tempat pengajian ini guru terapet kabeh. Ning omah susune kewer. Bukan yang pasar katokan cekak. Neng saiki nganggo jilbab, biasane nek pasar katokan cekaknya niku. Nah ini jilbabe rupane abang wong. Auratmu itu perlu dimaskeri. Gak cuma hidung sama mulutmu yang dimaskeri. Auratmu. Ibarat buah jambu itu tutup yang rapat kalau udah tua, mateng, aman. Enggak ditutup, itu kita codot-codot ini. Codot-codot itu ngawur itu. Gosok-gosok barang dikit-dikit ya. Ndonga sing akeh. Kita dianjurkan oleh para ulama, para kiai banyak baca sholawat tibbul qulub, sholawat dawa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin habibil mahbub, syafi'il ilali wa mufarrijil qulub, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi bi'adadi kulli da'in wa dawa'in wa barik wa sallim alaihi wa alaihi katsira. Yang banyak berdoa kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.